Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ini adalah cerita pengalaman saya yang pernah bertemu sosok arwah wanita. Sekaligus arwah tersebutlah yang mengungkap pembunuhan berantai yang menghebohkan masyarakat Sumatera Utara pada tahun 1997 yang berlokasi di daerah Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Barangkali kalian sudah ada yang mengetahui sosok Dukun AS yang sangat heboh kala itu tentang pembunuhan 42 wanita yang dibunuh lalu dikubur di ladang tebu. Hampir seluruh media Indonesia, bahkan media asing sekalipun datang untuk melaporkan berita pembunuhan sadis tersebut. Sebenarnya kasus ini sudah lama. Namun di sini saya sedikit menceritakan pengalaman saya bertemu arwah tersebut, yang dimana saya sendiri saat itu hendak ke rumah bibi saya, yang memang bibi saya tinggal di daerah tersebut. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya kami memohon izin untuk membuat cerita mengenai almarhum. Semoga almarhum ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillah. Saat itu hujan gerimis. Jam sudah menunjukkan pukul 17.30. Keadaan saat itu sangatlah sepi. Tidak ada seorang pun yang melintasi di jalan yang kulalui, kecuali hanya aku. Bukan karena faktor hujan yang gerimis, melainkan ada cerita yang membuat orang enggan melintas di jalan ini di waktu sore atau maghrib. Konon ceritanya, beberapa penduduk pernah melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan tersebut, kemudian menghilang begitu saja. Terdengar tangisan seorang wanita yang sama sekali tidak terlihat sosoknya. Kejadian ini sering terjadi saat sore hari ataupun menjelang maghrib. Itu mengapa jalan ini menjadi sepi saat sore hari, sedangkan aku sendiri tidak mengetahui kebenaran dari cerita tersebut, dikarenakan tempat tinggalku bukanlah di desa ini. Desaku dan desa yang akan kutuju ini berbeda kelurahan. Aku kesini hendak menemui bibiku yang memang rumahnya berada di sini. Tanpa ada pikiran yang aneh saat itu, aku pun berjalan dengan tenang menuju rumah bibiku melewati jalan ini. Jalanan yang sepi, langit yang mulai gelap, pertanda maghrib akan tiba. Gerimis saat itu membuat suasana terasa dingin, menjadikan tanah dan jalanan yang kulalui menjadi lembab dan basah. Tidak ada sedikit pun hal yang aneh kurasakan saat itu. Dengan santainya aku berjalan, aku melihat ada seorang wanita berada di dekat pos kamling. Perempuan itu menangis duduk tepat di samping pos kamling yang sudah tidak terpakai lagi. Awalnya aku tidak merasa aneh sedikit pun, malahan aku bertanya dalam hati, ngapain kakak itu duduk sendiri di samping pos kamling sambil menangis maghrib-maghrib gini? Apalagi sedang hujan gerimis. Wanita yang kulihat ini, ia lebih tua dariku dan sepertinya sudah berkeluarga. Saat itu jalanan tampak sepi, tidak ada satupun orang yang melintas. Melihat ada perempuan menangis sendiri, aku pun merasa kasihan kepadanya. Lalu aku menghampirinya, mencoba memberanikan diri untuk menegurnya. Kak, saya keponakannya Bu Ida yang tinggal di daerah sini. Kakak ngapain duduk di sini sendiri? Pulang kak, ini udah maghrib. Nggak baik nangis di sini sendirian. Nanti dilihatin orang gimana? Udah kak, jangan nangis. Rumah kakak di mana?
Tanyaku kepadanya yang merasa kasihan melihat kakak itu duduk sendiri sambil menangis. Namun pertanyaanku tadi tidak sepatah kata pun dijawab oleh kakak itu. Malahan ia tetap saja menangis sambil menundukkan kepala. Saat itu aku merasa bingung harus ngapain. Di satu sisi aku merasa kasihan kepadanya. Pada akhirnya aku memberanikan diri untuk menanyakan namanya. Karena menurutku setelah tahu namanya, aku bisa meminta tolong kepada bibiku. "Kak, nama kakak siapa?" Mendengar pertanyaanku, ia masih tidak menjawab, malah tetap saja menangis. Di dalam hatiku, waduh, gimana nih, masih menangis aja. Kemudian aku mencoba menanyakannya kembali. "Rumah kakak di mana? Biar saya sama bibi saya yang mengantar kakak pulang nanti." Namun di saat aku menanyakan rumahnya, ia tidak menjawab, melainkan tangannya menunjuk ke arah rumah yang bangunannya berupa papan, yang memang kelihatan dari pos kamling tersebut. Nah, disinilah aku merasakan hal-hal yang aneh. Setelah kakak itu menunjukkan rumahnya, ia tetap saja tidak berbicara dan masih saja menangis tidak henti-hentinya sambil menundukkan kepalanya. Melihat kejadian itu, aku langsung menaruh curiga kalau kakak ini bukan manusia. Pada saat itu, aku berusaha tetap tenang. Kemudian mundur beberapa langkah sambil membaca doa. Dan tahu apa yang terjadi? Ternyata dugaanku benar. Apa yang aku lihat bukanlah manusia. Pada saat aku mundur beberapa langkah dan membacakan doa, perempuan itu tiba-tiba menghilang dari pandanganku. Melihat kejadian ini, aku langsung bergegas menuju rumah bibiku. Dan hal yang kualami tadi, kuanggap hal yang biasa, meskipun baru ini aku mengalaminya saat hendak pergi ke rumah bibiku. Padahal aku sudah sering kesini, tapi sudahlah. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah bibiku. Lalu aku menceritakan kejadian yang baru kualami barusan kepada beliau. "Bi, tadi sewaktu aku kesini, pas di pos kamling, aku melihat ada perempuan duduk di samping pos kamling. Dia duduk sambil menangis. Aku pikir dia orang sini juga. Jadi aku samperin dia sambil ku bilang kalau aku ini keponakannya bibi. Pas ku tanya, dia nggak mau jawab. Dia diam aja sambil menangis." Mendengar penjelasanku, bibiku kemudian menanyakan ciri-cirinya kepadaku. Lalu aku langsung memberitahukan ciri-cirinya. Saat setelah aku memberitahukan ciri-cirinya, bibiku langsung mengatakan, "Apa?" Kemudian beliau terdiam sejenak. Pandangan mata dan ekspresi wajahnya berubah seperti orang yang kaget. Lalu setelah itu bibiku seperti orang yang sedang berpikir sambil mengatakan, "Apa mungkin?" "Apa mungkin gimana, Bi?" Tanyaku, seolah aku merasakan hal yang gak beres. Firasatku mengatakan seperti terjadi sesuatu di desa ini. Kayaknya masih ada hubungannya dengan wanita yang kulihat tadi. Lalu bibiku mengatakan bahwa di daerah sini ada perempuan yang bernama SR. Sudah tidak pulang-pulang, dicari kemana-mana juga tidak ketemu. Mendengar perkataan bibiku, aku berinisiatif mencari tahu apa benar perempuan yang dikatakan bibiku masih bersangkutan dengan wanita yang kulihat tadi. Lalu di situ aku menggunakan ilmu kebatinanku dengan mencoba memanggil nama dari wanita yang disebutkan bibiku. Jika memang nama tersebut orangnya sudah meninggal ketika namanya disebutkan, maka arwahnya akan datang. Namun sebaliknya, jika nama tersebut orangnya masih hidup, maka arwahnya tidak akan datang. Dengan kemampuan yang kumiliki, aku mencoba mencari tahu, dan pada saat aku memanggil namanya,
Ternyata arwah pemilik nama tersebut pun datang. Orangnya sama persis seperti yang kulihat di pos kamling tadi. Dan tidak salah lagi bahwa wanita inilah yang dimaksudkan bibiku barusan. Ternyata dugaanku memang benar. Telah terjadi sesuatu di desa bibiku. Setelah aku mengetahuinya, malam itu aku menginap di rumah bibiku, bermaksud beristirahat dan kembali pulang keesokan harinya. Keesokan harinya, jam menunjukkan pukul 8 pagi. Aku berpamitan pulang kepada bibiku, tanpa membahas apapun dari kejadian saat itu. Nah, disinilah hal yang menghebohkan terjadi. Di kemudian harinya, selang 3 atau 4 hari, semua warga Sunggal, khususnya Kabupaten Deli Serdang, digemparkan penemuan 42 mayat wanita korban pembunuhan yang dikubur di ladang tebu. Termaksud mayat wanita yang kutemui itu. Itulah cerita singkat pengalamanku bertemu arwah korban pembunuhan dukun AS. Semoga arwah para korban ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi Bapak bukan lahir tanggal 12 Desember 48 bukan? Tanggal berapa? Tanggal 30 bulan 12 1952. Itulah ditinggalin mantra. Ini catat dulu. Catat. Ini untuk menajamkan ilmu ini tadi. Kamu harus minum air liur perempuan sebanyak 70 orang. Saya nanya, Pak, ini namanya ilmu apa? Belum sempat dijawab, atau udah meninggal? Emang pesanannya suruh bunuh itu kan nggak ada. Kan karena kita itu kan berpikir itu nunggu sampai orang 70 ini sampai kapan gitu lah kira-kira. Ambil inisiatif sendiri kan. Itu memang ya salah saya kan, itu salah saya sendiri. Tapi malah gitu malah jadi nggak ngena gitu kan. Kayaknya terus kayak ada yang ngendaliin saya. Pun nggak tahu, jadi saya bawalah ke belakang. Memang istri saya pun nggak tahu. Itu jam berapa? Malam jam 7:30 itu. 7:30, bukannya 7:30 masih ramai itu Pak, depan-depannya. Orang rumah saya itu paling ujung ya, paling ujung sunyi. Itu kan makanya saya bilang 7:30 tadi. Nunggu anak-anak kecil pada ngaji, istri saya itu pun nggak tahu ya kan, karena saya itu kadang-kadang nunggu datang itu nggak di dalam, di samping emperan itu. Jadi kamu jalan duluan ke belakang, nanti sampai di ujung saya, kamu berhenti di situ tunggu saya. Jadi kemudian istri saya keluar pun, mana tamunya Bang? Udah pulang. Lah kan gitu, udah pulang, udah bilang cepet kali katanya. Ya udah mau pulang itu. Alasan saya sama orang rumah tadi, kamu sana temen, saya bilang masih main. Alasan saya karena alat-alat tadi udah di belakang kami kandang-kandang itu kan nggak perlu lagi saya senter aja ke kandang nih. Kalau nyamping ke belakang itu kan yang bertangkal sama alat-alat yang lain gitu. Yang alat-alat tadi itu apa aja? Dia berupa tangkol, gitar, tali. Tali apa itu? Tali apa namanya? Untuk kambing. Oh ya. Nilon plastik itu. Dapat yang celantel itu. Orang untuk ngikat kambing.